Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Hukum Unpas dengan segmen kelembagaan mahasiswa bareng Yudhistia Putra Denis. Betul. Dis, apa kabar Dis? Kali, apa kabar? Oh, ya, sehat, alhamdulillah. Kamu gimana? Alhamdulillah sehat. Nah, kegiatan sekarang selama pandemi ini ngapain aja nih Dis? Yang pertama pasti skripsi ya karena kita sama-sama angkatan 17. Terus yang kedua kita juga lagi melakukan proses pembengahan di Caretaker. Kita lagi terus pembengahan di lembaga kemahasiswaan terutama sih. Yudis ini salah satu, buat teman-teman yang harus ketahui, Yudis ini salah satu mahasiswa seangkatan kita, angkatan 2017, angkatan akhir. Tapi aku sebutin Yudis dengan teman-temannya melakukan suatu terobosan bareng fakultas ya Dis ya? Ya betul. Melakukan suatu terobosan yang membuat perubahan bagi kelembagaan mahasiswa nih Dis. Khususnya di Fakultas Hukum. Khususnya di Fakultas Hukum. Sempet-sempetnya Dis ya? Ya sempat-sempatnya lah. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi. Nah benar-benar. Nah ngomongin tadi kan kelembagaan mahasiswa, terus Yudis juga kan mahasiswa akhir nih. Duh. Sebelumnya Dis, kampus impian nih Dis. Kamu kan pasti sebelum masuk sini pengen ke kampus impian lah ya. Menurut kamu kampus impian tuh kayak gimana sih Dis? Kalau menurut saya kampus impian adalah kampus dengan segala fasilitasnya terutama. Pasti kan ketika kita ke kampus, kita nyari universitas, yang pertama kali kita cari adalah fasilitas. Fasilitas. Terus di samping fasilitas juga tentang lembaganya terutama. Lembaganya sejauh mana lembaga kemahasiswaan di universitas bersangkutan itu bisa menampung atau membentuk soft skill mahasiswa. Itu yang jadi harapan mahasiswa gitu. Di samping kita berkegiatan akademik, juga kita bisa meningkatkan kegiatan akademik, khususnya bisa berlembaga, bisa apapun, bisa masuk BEM, BPM, ataupun bisa masuk UMBF gitu. Oke, keren banget ya. Jadi kampus impian menurut Yudis tuh ya pertama pasti mahasiswanya Dis ya. Yang kedua mungkin kelembagaan tuh masuk ke kegiatan mahasiswanya mungkin Dis ya. Gimana caranya mahasiswa itu membuat suatu lembaga yang mungkin satu efisiensi, dua kegiatan yang menarik dan menjadi lembaga yang istilahnya sempurna lah gitu ya bagi kegiatan-kegiatan yang mendukung di Fakultas Universitas Pasundan ini. Gitu. Nah, ngomongin soal lembaga nih Dis, kira-kira menurut kamu sejauh mana sejauh mana peran lembaga itu bagi kampus? Penting nggak sih Dis lembaga itu ada di suatu kampus atau universitas? Tentu menurut saya penting banget ada lembaga di kampus. Karena dengan ada lembaga, mahasiswa nggak hanya fokus di kegiatan akademik, tapi juga fokus di kegiatan-kegiatan non-akademik. Karena ketika nanti terjun di dunia pekerjaan, mahasiswa itu dituntut tidak hanya pintar di kegiatan non-akademik saja gitu. Tapi juga berkegiatan di non-akademik, karena itu soft skill mahasiswa gitu. Adapun kegiatan akademik kan sebagai hard skill mahasiswa. Sedangkan ketika kita melamar pekerjaan, soft skill juga tidak kalah penting bagi mahasiswa. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan soft skill mahasiswa? Salah satunya adalah dengan kita ikut kegiatan di lembaga kemahasiswaan. Bisa apapun, bisa BEM, BPM, di Fakultas Hukum BPM namanya, Badan Perwakilan Mahasiswa. Kalau BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Ataupun bisa misalnya UMBF, Unit Minat Bakat Fakultas. Di sini ada banyak lah. Salah satunya ada Murkot, Pasundan Debat, terus ada Bola, Peran Nusantara, terus ada Semahu juga di bidang seni. Jadi banyak memang lembaga-lembaga yang bisa kita ikuti untuk meningkatkan soft skill mahasiswa. Oke. Tadi ada kata yang menarik teman-teman, kalau teman-teman dengar itu ada UMBF. Itu sebelumnya Rally sendiri belum pernah dengar nih, apa sih UMBF itu? Tadi kan salah satunya ada mood court, terus ada sepak bola. Dulu sebagai informasi aja, dulu tuh waktu sebelum adanya UMBF atau ada pembaharuan di lembaga, tidak ada tuh namanya kegiatan mahasiswa dijadikan satu wadah gitu. Ya sepak bola, langsung hubungannya dengan mahasiswa, terus dengan fakultas, mood court ya langsung aja mood court gitu. Jadi zaman dulu mah ya Dis. Betul. Kenapa sih Dis pengen ngelakuin ini semua Dis? Kenapa? Itu pertanyaan yang kenapa kita harus bisa membuat sedemikian rupa sampai hari ini? Karena yang pertama, ketika kita masuk lembaga, itu benar-benar prosesnya adalah proses pembelajaran gitu untuk mahasiswa.
Jadi masuk lembaga atau masuk, karena menurut saya harus dibedakan dulu nih lembaga sama UMBF. Karena itu ada hal yang berbeda. Ketika kita masuk lembaga, orientasinya adalah kita berorganisasi. Tapi ketika kita masuk UMBF, itu orientasinya adalah minat, bakat atau hobi mahasiswa gitu. Itu perbedaannya gitu. Nah, ketika ditanya kenapa UMBF harus dibuat sedemikian rupa, dibuat strukturnya, dibuat aturannya, karena kita ingin ketika mahasiswa masuk UMBF ataupun lembaga, memang ada tujuan yang dihasilkan atau ada goals yang dihasilkan dari mahasiswa gitu. Ada proses pembelajaran berorganisasi yang baik ketika kita masuk di sana. Selain itu, ketika kita masuk UMBF dengan dibangun struktur yang sedemikian rupa, mahasiswa pun bisa menjadi belajar gitu. Belajar memanage dirinya sendiri, belajar memanage organisasi, ya bisa UMBF atau lembaga. Juga belajar memanage waktu. Itu yang tak kalah penting gitu. Makanya kenapa kita bentuk sedemikian rupa, ya fokus utamanya adalah untuk proses pembelajaran untuk mahasiswa. Keren banget ya. Jadi nyata bentuk perubahan di suatu fakultas itu nyata teman-teman. Bukan hanya sekedar omong kosong, bukan hanya sekedar perubahannya mungkin sedikit-sedikit aja, tapi jadi suatu evolusi mungkin ya. Perubahannya sangat besar teman-teman. Nah, tadi kan Yudis membahas mengenai lembaga, ya baik BEM maupun BPM dan kegiatan UMBF gitu. Nah, kita mungkin tarik sedikit ke belakang, Dis. Menurut kamu nih, pandangan kamu, emang kemarin lembaga tuh kenapa sih, Dis? Sebenarnya lembaga ya pasti gak dalam kondisi yang baik-baik aja mungkin lembaga yang kemarin sudah cukup baik, betul, tapi perlu ada proses pembenahan agar lebih baik lagi gitu. Karena kan lembaga itu diisi oleh mahasiswa, dan mahasiswa itu pasti tahun ke tahun fleksibilitasnya tinggi. Pasti ada perubahan-perubahan, dinamika kemahasiswaannya pasti terus berubah. Maka kita perlu lebih merestart agar lebih baik lagi gitu. Bukan berarti yang sebelumnya tidak baik, bukan gitu. Tapi kita perlu menyesuaikan dengan kondisi zaman hari ini, agar kondisi lembaga atau UMBF hari ini bisa relevan dengan kondisi zaman mahasiswa hari ini gitu. Benar. Penting banget ya, karena perubahan di suatu lembaga tuh ya jangan sampai ketika zamannya udah maju dengan teknologi, dengan pemikiran yang terbuka, tapi jangan sampai lembaga itu masih tetap jalan di tempat, harus terus berkembang. Betul. Jadi harus terus berkembang, menyesuaikan kondisi zaman, menyesuaikan dengan kondisi mahasiswa juga. Itu yang gak kalah penting, karena lembaga ini kan sebenarnya bersifat statis gitu. Hanya di siku-siku saja. Tapi yang menjalankan mahasiswanya kan harus disesuaikan dengan kondisi zaman yang pada saat itu ada gitu. Makanya kenapa hari ini kami Karteker gitu, dibantu juga dengan mahasiswa-mahasiswa lain, terutama Kak Rahli hari ini membantu kita gitu. Terima kasih sebelumnya. Gitu. Karena kami pikir lembaga ke depan memang bertujuan tidak hanya untuk politik praktis ya dalam tanda kutip. Karena kan lembaga pasti ada bagian dari politik praktis dengan pemira gitu. Tapi menurut kita gak jadi masalah. Yang penting sesuai dengan dinamika yang ada di lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum gitu. Atau di dunia kampus lah. Jadi benar-benar prosesnya untuk proses akademik, pembelajaran. Politik praktis di dunia kampus bukan tidak diperbolehkan. Ya, sebenarnya boleh sah-sah aja boleh sih sah-sah saja, tapi hanya untuk proses pembelajaran gitu di lembaga itu. Tidak lebih dari itu gitu. Oke. Tapi kan di segini ya. Ketika misalnya sebelum kita ngomongin apa aja yang berubah ya. Tadi kan sempat dibahas secara garis umumnya. Tapi kan di segini ada problematika di mahasiswa bahwa mahasiswa tuh kan ngapain sih ikut lembaga? Betul. Capek, buang-buang waktu, mending jadi kunang-kunang, kuliah nangkring atau kupu-kupu kuliah pulang. Nah, artinya kan ada paradigma yang harus dirubah nih Dis mengenai kelembagaan. Menurut kamu Dis, kenapa sih? Ya menurut aku dulu ya, kenapa mahasiswa berpikir ada yang seperti itu ya? Ya tidak dipungkiri juga pasti ada yang berpikir seperti itu. Karena pertama ya tadi membahas mengenai politik praktis di kelembagaan itu yang terlalu
istilahnya terlalu berlebihan lah, tidak sesuai takarnya gitu. Ya banyak ada kepentingan tersendiri gitu ya. Nah, terus yang kedua yang bikin malesnya tuh kegiatan mahasiswanya tuh garing gitu. Jadi ya ada yang menarik juga gitu, tapi dikemasnya mungkin cara pengemasannya yang kurang menarik nih, Dis. Nah, menurut kamu tentang mindset bahwa lembaga itu membosankan, boring tuh kayak gimana sih, Dis, terhadap mahasiswa? Sebenarnya untuk masuk lembaga gitu atau masuk UMBF ya kita, karena di Fakultas Hukum kita nggak membedakan antara lembaga dengan BEM, UMBF BPM dan UMBF. Oh. Jadi itu menurut saya pilihan mahasiswa. Jadi sah-sah aja ketika mahasiswa pilih menjadi mahasiswa kupu-kupu misalnya. Terus mahasiswa kunang-kunang yang pulang kuliah ngangkring atau pulang kuliah pulang gitu. Karena kan dengan beban kuliah yang berat mungkinnya banyak tugas, banyak yang harus dikerjain gitu. Cuman kenapa akhirnya mahasiswa perlu mungkin masuk lembaga, mindsetnya adalah memang untuk mengabdi pada alma mater gitu. Itu yang penting juga gitu. Karena kan di Dharma perguruan tinggi salah satunya pendidikan dan pengabdian. Dan salah satu pengabdian menurut saya tidak harus ketika KKN, magang gitu. Tapi ketika kita berlembaga, kita juga bisa turut mengabdikan diri kita untuk alma mater gitu, khususnya Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Karena kenapa? Ketika kita masuk lembaga, maka kita akan mengabdi ke alma mater dan mengabdi pada mahasiswa gitu. Kita bisa mengadakan kegiatan sedemikian rupa yang bisa meningkatkan soft skill mahasiswa gitu. Jadi ketika kita berbicara lembaga, kalau saya tertarik dua hal. Yang pertama leadership, dan yang kedua adalah voluntary. Kenapa saya nyebut dua hal ini? Leadership karena masuk lembaga pasti orang itu dituntut mempunyai leadership yang bagus. Ya, mumpuni lah ya. Ya, karena masuk lembaga itu dia atau mahasiswa bakal memimpin tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga orang lain, mahasiswa luar yang bukan pengurus BEM atau BPM ataupun UMBF. Terus kenapa saya nyebut voluntary? Karena masuk lembaga itu kita tidak dibayar. Kita harus mengadakan kegiatan sedemikian rupa, harus capek mungkin, waktu terkuras tenaga, malah waktu kita double. Pertama kita harus kegiatan akademik, kan gak kalah penting juga ya selain masuk lembaga. Terus non akademiknya juga harus dipastikan, yaitu masuk lembaga. Jadi dua hal ini yang menurut saya penting ketika masuk lembaga. Jadi mindsetnya bukan mindset yang lain gitu, tapi mindsetnya adalah mindset leadership dan voluntary. Voluntary artinya kita bisa mengabdikan diri kita pada alma mater Fakultas Hukum gitu, untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang menarik untuk mahasiswa gitu. Bersama-sama membangun fakultas bersama-sama membangun fakultas menjadi lebih baik lebih baik gitu. Jadi jangan sampai ada gap antara mahasiswa dengan dosen gitu. Dosen membangun fakultas sendiri, mahasiswa membangun fakultasnya dengan cara sendiri gitu. Berkolaborasi dengan baik gitu. Betul. Nah, menarik juga sih tadi terkait dengan yang Rahli sampaikan, yang tadi jelasin, jangan ada gap antara mahasiswa dan dosen gitu. Nah, ini juga yang lagi kita rubah nih paradigmanya gitu. Kita pengen ke depan antara mahasiswa dan dosen, susah fakultas lah kita ngomong fakultas, itu nggak ada barrier gitu, nggak ada batas. Maksudnya dalam arti kita ini satu keluarga besar Fakultas Hukum, kenapa kita nggak bisa kolaborasi gitu untuk hal-hal yang memang baik? Kenapa kita nggak satu sama lain? Mungkin kan fakultas juga ada kekurangan, ada kelebihannya. Mahasiswa pun, lembaga pun ada kekurangan dan kelebihan. Kenapa itu kita nggak isi satu sama lain dengan hal yang positif, dengan satu nama kolaborasi? Nah, itu sedang kita rubah paradigmanya gitu. Sedang kita perlahan-lahan, ayo dong mahasiswa sama fakultas sama-sama kolaborasi untuk menciptakan kegiatan-kegiatan mahasiswa yang memang positif. Jadi lebih efektif kali ya kalau dengan cara itu ya, Dis ya? Pasti lebih efektif. Oke. Nah, tadi kan ketika membahas, Yudis sempat menyinggung mengenai bagaimana mahasiswa merubah paradigmanya memandang lembaga kampus nih. Emang ketika si mahasiswa itu masuk ke lembaga, feedback yang dia dapat emang apa sih, Dis? Yang pasti feedback secara material jauh-jauh lah itu. Kita nggak bakal dapat feedback secara material ya, material dalam arti uang gitu. Tapi
kita bakal dapat hal-hal yang memang kita nggak dapatkan di kelas gitu. Yang pertama, kita bisa manajemen waktu. Karena ketika masuk lembaga, kita dituntut untuk bisa mengatur waktu sedemikian rupa nih. Mungkin dari pagi sampai sore kita kegiatannya akademik. Tapi dari sore sampai malam mungkin kita kegiatannya non akademik. Nah, gimana caranya biar mahasiswa ini bisa manajemen waktu yang baik agar keduanya balance? Itu yang sulit didapatkan ketika mahasiswa hanya fokus di akademik saja gitu. Fokus di akademik saja. Dan ketika fokus di akademik aja, manajemen waktu ini gak bakal didapat sama mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, leadership, jiwa kepemimpinan, jiwa sosial lah saya nyebutnya jiwa sosial. Karena bentuknya adalah pengabdian untuk alma mater, pengabdian untuk mahasiswa. Kita mengadakan kegiatan sedemikian rupa, bahkan kan mungkin ketika mengadakan kegiatan tidak sepenuhnya didukung oleh fakultas gitu dananya. Ada kalanya harus juga nyari di luar. Nah itu proses pembelajaran juga tuh. Kita nyari uang gimana caranya kegiatan ini jalan, uang juga ada gitu. Kita kan nggak bisa terlalu terus matok harus uang terus dari fakultas. Ketika ada kekurangan kan harus nyari mungkin. Kan kalau dulu mah SMA sering namanya nyari sponsorship. Terus nyarinya dagang misalnya jualan gitu. Nah itu tuh yang nggak kita dapat di kelas gitu. Terus komunikasi, public speaking. Masuk lembaga kita diajarkan menjadi berkomunikasi yang baik, komunikasi yang beretika gitu. Itu yang nggak kita dapatkan di kelas. Itu benefit mungkin yang kita dapatkan nggak secara kasat mata, mungkin nggak dirasakan juga dekat-dekat ini, tapi juga di jangka panjang itu bisa dirasakan oleh mahasiswa. Jadi nanti pas kerja baru ngerasain, oh ternyata gini masuk lembaga teh. Oh ternyata ini loh benefit yang saya dapatin gitu. Berarti pengalaman itu nggak bikin bohong bikin cerita di kehidupan kita ya. Pengalaman itu sangat penting ya. Betul, pengalamannya penting gitu. Contohnya misalnya Rahli juga ada kegiatan gitu di luar. Dan pengalaman itu nggak bisa kita beli dimanapun. Karena kita ngerasain, kita yang ngalamin gitu. Dan kita yang mendapatkan pelajaran itu. Pasti kan mindset di luar sana mahasiswa nanya, ngapain sih masuk lembaga? Ngapain sih masuk UMBF? Tapi untuk orang-orang yang masuk lembaga dan UMBF ada hal-hal yang mereka bisa dapatkan. Jadi yang bisa merasakan dia dapat benefit atau enggak ya mahasiswa bersangkutan. Jadi mahasiswa lain ketika belum masuk lembaga atau masuk UMBF itu belum bisa merasakan apa benefit yang didapat gitu. Jadi jangan tahu tuh. Wah, lembaga tuh capek. Ya kalian belum tahu yang didapat dari anggota kelembagaan itu sendiri apa, benefit yang diterima apa gitu. Jangan negatif thinking terus ya, Dis ya. Betul. Terus tadi kan kita udah banyak ngomongin mengenai kelembagaan gitu. Terus emang yang berubah di kampus apa nih, Dis, yang menarik? Sebenarnya banyak sih yang berubah lah. Tapi nggak sepenuhnya berubah, ada juga hal-hal yang memang kita yang baik sebelumnya kita lanjutkan gitu. Hal yang berubah sedikit lah saya ceritain karena ada part selanjutnya yang nanti teman-teman mungkin boleh saksikannya. Di part selanjutnya itu khusus ngomongin tentang apa aja sih lembaga-lembaga baru misalnya atau apa aja sih dinamika kemahasiswaan baru di Fakultas Hukum. Yang pertama, hal yang baru adalah tadi UMBF kita sudah struktur. Kita sudah membuat sedemikian rupa agar UMBF ini benar-benar menjadi suatu wadah minat bakat yang berguna bagi mahasiswa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga membentuk ada beberapa lembaga baru gitu. Contoh, Pemira lah yang dekat-dekat ini bakal kita laksanakan gitu ya. Di lembaga Pemira dulu mungkin cuma ada KPUM, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa ini. Tapi sekarang kita coba tambah nih. Kita coba tambah dengan Bapera. Terus Mahkamah Mahasiswa. Nah, ketika ngomongin Bapera sama Mahkamah Mahasiswa pasti nanya nih, kenapa sih perlu ada dua hal itu? Yang pertama, kita menyesuaikan dengan kondisi yang sebelumnya terjadi gitu. Karena ketika kita tidak ada lembaga pengawas, akan terjadi chaos gitu. Penyimpangan-penyimpangan, nah, entah apapun itulah penyimpangannya. Kan toh di negara pun kita full gitu, ada KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi. Kita makanya lagi coba mendirikan Bapera, Badan Pengawas Pemira, dan Mahkamah Mahasiswa. Kenapa?
semata-mata bukan kita ingin membentuk lembaga baru, bukan, tapi ingin memberikan proses pembelajaran ke mahasiswa bahwa ini loh alur penyelesaian pemira atau pemilu lah. Siapa tahu kan nanti setelah lulus ada mahasiswa yang terjun di KPU, Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi. Nah di sini proses pembelajarannya kita wadahi, kita fasilitasi gitu. Dan akhirnya ketika nanti mahasiswa lulus, oh ini mah yang saya dapetin nih di kampus gitu, saya udah tahu, jadi nggak kagetin gitu. Nggak kagetin, kagok lah gitu bahasa namanya. Oh ini mah udah saya sehari-hari gitu, udah pernah saya lakukan gitu sih. Jadi fokusnya adalah pembelajaran. Oke, gini cuy. Sebenarnya kan kalau ke lembaga kampus, istilahnya ya lembaga kampus lah. Kenapa bisa ada BEM, BPM, terus tadi Bapak atau Mahkamah Mahasiswa. Itu kan merupakan miniatur dari suatu negara. Artinya perlu ada keseimbangan antara mungkin bisa badan eksekutif, yudikatif maupun legislatif mungkin ya kalau bahasa hukum tata negaranya mah gitu ya Dis ya. Jadi perlu adanya itu gitu. Nah, kan tadi itu yang baru tuh berarti Mahkamah Mahasiswa dan Bapera. Nah, mungkin teman-teman kita kasih gambaran umumnya aja nih Dis. Boleh. Kan ya BPM sebagai mungkin sebagai pengawas dari BEM. Ya. Sedangkan BEM merupakan pelaksananya atau eksekutifnya mungkin. Nah, si Mahkamah Mahasiswa tuh apa sih Dis? Tadi kan Bapera udah sempat dibahas bahwa itu merupakan badan pemilihan mungkin pemilihan umumnya mahasiswa lah untuk memilih ketua BEM dan BPM, itu bukan sih? Itu KPUM. Oh, KPUM. Kalau Bapera itu pengawasnya pengawas pemira. Pengawasnya. Nah, tadi udah sempat dibahas. Nah, sedangkan mengenai Mahkamah Mahasiswa tuh apa sih, Dis? Sebenarnya Mahkamah Mahasiswa ini kita coba tonjolkan di Fakultas Hukum karena yang pertama kita lihat ketika kita berbicara Fakultas Ekonomi di Universitas Pasundan ya, dan juga mungkin fakultas di universitas lain, itu pasti ada ciri khas. Nah, ciri khas di ekonomi, ciri khasnya ada lembaga keuangan mahasiswa. Karena kan ekonomi, akuntansi dan lain-lain. Audit gitu. Audit. Nah, terus divisi ilmu sosial, ilmu politik, ada partai politik. Nah, di hukum apa nih ciri khasnya? Kita nggak ada nih ciri khasnya selama ini. Nah, ciri khasnya kita tonjolkan Mahkamah Mahasiswa. Gitu. Jadi Mahkamah Mahasiswa ini sebenarnya singkatnya adalah untuk menyelesaikan hasil pemilihan umum raya mahasiswa gitu. Jadi gambaran atau konsepnya sama kayak Mahkamah Konstitusi. Jadi ketika ada sengketa hasil, pasti kan dibawanya ke Mahkamah Konstitusi. Betul. Nah, nanti pun di pemira sengketanya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena kita pengen, karena pemira ini hajat mahasiswa, kita ke depan mungkin nggak kalau mau ini ketika ada masalah langsung diserahkan ke fakultas gitu. Selagi masih bisa diselesaikan oleh mahasiswa, selesaikan dulu sama mahasiswa gitu. Sarangannya kan sebelumnya nggak ada mungkinnya. Jadi fakultas ngambil alih. Nah sekarang kita pengen kalau ada masalah pemira, sok coba selesaikan di lembaga-lembaga yang sudah diberikan kewenangan gitu. Contohnya lagi Mahkamah Mahasiswa. Bawa ke sana. Proses pembelajarannya atau proses penyelesaiannya bakal lebih seru lah. Lebih seru gitu. Mungkin kan kebayang gitu nanti di Mahkamah Mahasiswa ada advokat mungkin, terus ada hakim misalnya, keren gitu. Lebih keren gitu. Kebayang nanti dari mahasiswa misalnya ada yang butuh jadi nyari advokatnya, misalnya Rahli nih di ketua BEM, terus kalah misalnya, terus pengen menggugat nih ke Mahkamah Mahasiswa, pasti kan butuh advokat mungkinnya, langsung Rahli nanti ngehubungin siapa misalnya. Ngehubungin Hotman orang Paris misalnya. Misalnya ya, Hotman Paris, di luar mah. Di mahasiswa pasti kan nyari orang-orang yang benar-benar terpercaya berkompeten gitu. Mungkin nyari terus gimana nih bisa diselesaikan enggak gitu. Nah, itu tuh fokus kita bukan ke penyelesaian Mahkamah Mahasiswanya sebenarnya. Jadi lebih ke arah proses pembelajarannya. Ada jalan sengketa yang secara sistematis ya ada jalannya lah ya, bukan dengan cara teriak-teriak, bukan dengan cara yang istilahnya tidak karuan lah mungkin cara penyelesaian sengketanya. Jadi jangan sampai nanti ketika ada sengketa berdampak negatif terhadap kelembagaan kampus, itu yang disayangkan. Nah sekarang udah ada disediain nih jalannya tuh harus kayak gini lah.
Nah, ini yang menarik juga, kenapa sih akhirnya harus ada mahkamah mahasiswa, ada Bapera gitu. Kita juga gak mau gitu, kita nggak anti demo gitu. Itu yang harus, kita nggak anti orang teriak-teriak misalnya. Kita nggak anti gitu, karena itu kan hak kebebasan berpendapat juga, dilindungi undang-undang dasar apalagi ya. Tapi kita mau ke depan dinamika kemahasiswaannya adalah ketika ada masalah atau ketika ada problem yang harus diselesaikan, lewati dulu nih alur birokrasinya. Apa? Misalnya mediasi atau ngirim surat atau apapun lah caranya dengan hal yang baik. Bukan berarti demo nggak baik ya, maksudnya kita coba alur-alur yang ada yang bisa diselesaikan dengan cara kepala dingin, lewati dulu nih. Iya. Jangan langsung main demo gitu. Kita pengen ke sana. Makanya sekarang dinamika kemahasiswaannya kita lagi rubah polanya seperti itu gitu. Kita lagi coba ketika ada masalah mahasiswa tampung dulu aspirasinya. Terus kita tanya dulu nih, contohnya misalnya di dilema kemarin kita tanya dulu. Kang misalnya, ini saya absen gak masuk misalnya, atau ini dosennya ngasih tugas enaknya misalnya, atau dosennya nggak masuk kelas, padahal dia harusnya masuk kelas. Kita tanya dulu nih, kita nggak langsung, oh ya sok sini masukin, nanti kita tegur, enggak. Sekarang kita gini caranya, kita tanya dulu, kamu atau kalian atau mahasiswa udah lapor dulu belum ke Silak? Silak itu sistem pengaduan, sistem pengaduan. Udah lapor dulu belum ke Silak gitu. Kalau misalnya belum, lapor dulu ke Silak. Kalau sudah, KP3 ditanggapi dan dilampirkan dengan bukti-bukti yang ada yang jelas gitu, baru kita bisa mencoba ya istilahnya mengadvokasi bisa ke bidang Warek 3 misalnya, atau bisa ke KBTU, Kepala Bagian Tata Usaha gitu. Jadi kita pengen memang dinamika sekarang itu berubah ke arah yang memang lebih baik lagi gitu, menyesuaikan dengan tata cara atau aturan-aturan yang ada dari awal sampai akhir gitu. Cara-caranya jadi kalau di hukum pidana mah demo teh ultimum remedium. Cara terakhir lah. Iya, benar. Jadi tadi benar kata Yudis bahwa demo tuh boleh-boleh aja, sah-sah aja, tapi selagi ada jalan yang bisa ditempuh ya tempuh dulu. Ya. Monggo diselesaikan dulu secara terstruktur dan sebagaimana mestinya gitu. Ya. Menarik Dis ya. Ada pertanyaan nih satu guys, buat Rahli ini. Oke. Kira-kira menurut Rahli gitu, ketika lihat hari ini mungkin kan mungkin Rahli udah 4 tahun di sini. Kita ngomongin muda, si muda mahasiswa masih muda. Semester berapa sekarang? Semester 8 ya? Iya, semester 8. Alhamdulillah. Iya. Udah punya adik 3 berarti 3 angkatan. Sampai semester 13. Jangan. Nah, apa sih harapan mahasiswa gitu untuk lembaga juga, untuk khususnya yang menjalankan lembaga dan juga untuk proses-proses pembelajaran lain, misalnya nanti di Mahkamah Mahasiswa, di Bapera, apa sih harapan dari mahasiswa gitu? Dengan adanya lembaga-lembaga baru ini. Yang baru ini. Khususnya mungkin aku mewakili mungkin ya sebagian teman-teman yang nitip ke aku gitu. Harapannya buat ke depan ada lembaga baru ini, yang pertama mungkin komunikasi antara mahasiswa dengan lembaga itu lebih efisiensi lah. Ya. Artinya ketika ada mahasiswa ada saran atau mungkin aspirasi dari mahasiswa, ditanggapinya lebih cepat lah oleh lembaga gitu, karena ya istilahnya lembaga-lembaga pun itu dipilih oleh mahasiswa juga gitu. Jadi jangan sampai ada miss lah antara mahasiswa dengan lembaga itu sendiri. Yang kedua, mengenai kegiatan, mungkin kita rindu ya kayak bikin futsal pormakum, kalau dulu kita pormakum, lomba debat, terus ya banyak lah kegiatan yang kita seminar, ngundang bintang tamu, itu kan kita rindu banget gitu. Pasti udah berapa tahun ke belakang ini kita belum ada kegiatan-kegiatan seperti itu, apalagi karena pandemi, apalagi di masa pandemi ini. Nah ya mudah-mudahan terbentuknya dengan ada lembaga yang baru ini, ada nih kegiatan-kegiatan terobosan-terobosan yang dibikin oleh lembaga, oleh pengurus lembaga yang bikin menarik mahasiswanya gitu, yang ikut berpartisipasi. Terus ada juga titipan nih kan ada KPUM nih, ada Bapera. Bosan kali kalau misalnya
pesta demokrasi pemilihan ketua BEM maupun BPM tuh cuman datang ke bilik suara terus nyoblos aja tinggal coblos tapi ya mungkin sebelumnya ada debat ya, tapi debat itu tidak begitu menarik minat mahasiswa untuk mengenal siapa sih calonnya BEM, ketua BEM maupun BPM. Nah, ada titipan. Jadi buat KPUM bikin pesta demokrasi yang menarik gitu, kayak misalnya ya aku nggak bohong gitu ya kayak di kampus sebelah lah, gila pesta demokrasinya keren pisan gitu ya, sangat bisa untuk diaplikasikan di EVA Unpas ini gitu. Itu sih. Ya, yang pasti sebenarnya pesta demokrasi yang sebelumnya bukan berarti nggak baik ya. Betul. Nggak baik. Pasti kan ada proses yang baik. Ya. Gitu. Tapi kan namanya dalam pesta demokrasi pasti ada kekurangan kelebihan yang harus kita optimalkan atau evaluasi ke depan. Nah makanya untuk ke depan memang pesta demokrasi ini kita pengen jadikan benar-benar sebagai pesta gitu. Iya, ya, layaknya pesta lah gimana misalnya ngundang ulang tahun, orang datang pakaiannya gimana misalnya, tahapan-tahapannya gimana, acaranya apa, rundownnya apa. Nah itu sudah kita atau sedang kita atur lah. Nah untuk tahapan-tahapannya nanti akan lebih lanjut nih di segmen selanjutnya, di part selanjutnya. Apa aja sih tahapan-tahapan pemira gitu. Nanti akan ada pembahasan lebih lanjut gitu. Cuman yang pasti ya kita juga minta partisipasi yang lebih lah dari mahasiswa gitu, karena lembaga ini tidak akan menjadi apa-apa ketika tanpa mahasiswa. Pasti kan kita harus berkolaborasi bersama antara mahasiswa, lembaga, pengurus BEM, BPM ataupun UMBF dan juga fakultas gitu. Itu kita pengen jadiin stakeholder ini menjadi satu kesatuan untuk memajukan dalam fakultas hukum. Itu tujuan utama kita. Kenapa sih harus ada pembenahan? Kenapa sih dinamikanya kita coba atur sedemikian rupa? Karena pengen ke depan itu ketika kita berbicara lembaga, ketika kita berbicara fakultas hukum, yang kita kenal adalah prestasi. Entah prestasi apa ya, misalnya UMBF misalnya, pasukan debat atau murkot menjuarai lomba, futsal, semahu, voli atau apapun yang ada di sini gitu. Kita pengen benar-benar ketika brandingnya adalah branding prestasi. Masuk lembaga adalah orang-orang yang memang punya branding nih, gitu. Punya branding adalah si ini berprestasi, bisa di kelas misalnya atau bisa di luar, bisa tingkat nasional, regional atau bahkan internasional gitu. Kita pengen menjadikan lembaga itu seperti itu dan semua mahasiswa bisa masuk. Itu yang gak kalah penting. Kita pengen mahasiswa semuanya bisa merasakan lembaga, gitu. Pengen semuanya bisa berproses di lembaga di fakultas hukum. Iya. Itu yang pengen kita pastikan sih. Jadi lebih menarik gitu ya. Ya tapi ada perubahan ini ya, sayangnya Rali sendiri nanti mungkin mengalaminnya sedikit gitu deh. Karena udah mahasiswa tingkat akhir gitu. Ya. Tapi ya nggak mau juga dilama-lama sih. Mau sampai semester 13 itu? Enggak sih, makasih, terima kasih. Sebentar tuh semester 13. Nah, tadi kan Yudis udah ngebahas lah panjang lebar mengenai tujuannya mungkin ya. Mimpinya lah ke depannya kayak gimana. Betul, sih? mimpi ke depan. Lembaga kampus tuh kayak gimana gitu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih. Oke, terakhir. Bisa dijawab, bisa nggak mau dijawab. Oke. Buat teman-teman juga yang mau jawab pertanyaan ini, nggak deg-degan ya. Yang please jawab, bantu komen di channelnya YouTube Hukum Unpas maupun di Instagramnya. Pertanyaannya gimana, kalian tulis di komentar. Nah, pertanyaan sama, boleh dijawab, boleh enggak. Kalau mau dijawab dengan cepat ya. Oke. Tadi kan kita ngebahas mengenai kampus impian yang Yudis impikan nih. Ya. Saat ini Fakultas Hukum Universitas Pasundan udah jadi kampus impiannya Yudis atau bukan? Per hari ini bebas mau dijawab atau enggak ya? Jawab ini. Jawab. Untuk hari ini dengan segala fasilitas yang ada gitu, terus peningkatan mengajar dosen, walaupun kan memang masih agak kekurangan ya, wajar lah, pasti kita harus tingkatkan lah di fakultas juga. Sudah, apalagi lihat fasilitasnya sih, terutama amazed dengan fasilitasnya hari ini. Ada podcast nih, mungkin dulu kita nggak ada podcast dulu ya.
podcast ini bisa jadi ajang ngobrol-ngobrol lah. Jadi santai medium gitu. baru lah. Nah, media baru untuk mahasiswa, tapi maksud atau pesannya ada yang bisa kita sampaikan gitu. Dengan fasilitas demikian rupa, menurut saya ini udah jadi kampus impian saya gitu. Terlepas dari lembaganya, mungkin BMBPM belum ada, tapi kan kita sedang coba running gitu. Kita sedang coba membentuk nih lembaga baru, lembaga BMBPM, agar bisa juga turut mengharumkan nama Fakultas Hukum Unpas gitu. Menarik. Yudis sudah jawab. Mungkin Rali tunggu barang Yudis komentar kalian mengenai kampus impian kalian itu seperti apa dan apakah Fakultas Hukum Universitas Pasundan udah menjadi kampus impian kalian. Yudis, punya Instagram nggak? BTW, jangan lupa kalian follow Instagram maupun subscribe Instagramnya Hukum Unpas. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Ada di Spotify juga ya? Spotify. Di Spotify juga, jadi kalian bisa dengerin, mungkin malas lagi dengerin gambar, visual, kalian bisa dengerin sambil di mobil, sambil di kendaraan, ngedengerin audionya aja melewat Spotify di Hukum Unpas. Ya, sama sekali lagi mungkin bisa follow IG Instagram Karteker FH Unpas ya. Karteker.FH Unpas. Kenapa? Karena informasi-informasi seputar kegiatan Karteker tentang pembenahan atau pemira bakal dicantumin di situ gitu. Oke. Biar teman-teman nggak ketinggalan informasinya. Oke, mungkin Yudis ada Instagram juga. Selain kadang bosan kali ngedengerin Yudis ngepromoin Karteker lagi. Mungkin ada yang kepo gitu sama siapa sih mahasiswa ini gitu, kali-kali ya dapat jodoh kali bisa. Apa Instagramnya, Dis? Instagram saya Yudhistia Putra, pakai D Putra. Rahli mungkin Oke, boleh juga teman-teman, jangan lupa follow Instagram aku di @rahlizulfikar. Mungkin segitu, Dis. Ya, thank you banget juga. udah bikin acara seperti ini. Sama-sama. Buat fakultas juga terima kasih memfasilitasi kegiatan penyampaian informasi yang menjadi lebih menarik. Betul. Oke. Ya. Thank you, Dis, sekali Terima lagi. kasih juga Rahli udah kolaborasi dengan kita gitu. Dengan Karteker. Thank you buat teman-teman yang udah dengerin. Sekali lagi tungguin episode selanjutnya di YouTube-nya maupun di YouTube-nya Hukum Unpas, episode-episode yang tentunya bakal lebih menarik. Thank you sekali lagi. Aku Rahli pamit undur diri. Saya Yudhistia Putra Denis pamit undur diri juga. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.